Selamat pagi dan salam bersua lagi para sahabat Verbum Domini yang terkasih di dalam Kristus. Mengawali petualangan kemudian kita di hari yang baru ini, marilah kita terlebih dahulu mengakarkan diri kita pada sabda Allah, agar setiap gerak hidup kita sepanjang hari ini boleh bernafaskan pada sabda Allah itu sendiri. Karena itu, marilah kita membuka telinga dan mata hati kita pada sabdanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hati kamu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, satu tema kecil yang akan kita renungkan bersama pada episode kali ini adalah soal ragi. Kita tahu bahwa ragi atau bibit roti itu adalah roti yang sebenarnya sudah tidak digunakan lagi. Tetapi, sadarkah kita bahwa roti-roti yang kita nikmati saat jajan di toko, warung-warung, maupun saat kita sarapan itu tidak akan berkembang bila dibuat tanpa ragi? Roti yang dibuat tanpa ragi itu sudah tentu akan menjadi padat, keras, dan tidak berkembang. Ragi itu sendiri juga sebenarnya dibuat dengan cara menyimpan beberapa potongan roti hingga berjamur. Barulah setelah itu diolah untuk menjadi bibit roti atau ragi itu sendiri. Dan inilah jasa baik dari roti-roti yang sudah tidak digunakan lagi itu. Melihat dan mengetahui hal ini, tentu kita akan diboncengi dengan satu pertanyaan ini. Ragi itu sangat baik dan sangat berguna. Tapi, mengapa Yesus justru memperingati para muridnya untuk berjaga-jaga dan awas diri terhadap ragi orang Farisi dan juga terhadap ragi Herodes? Tentu Yesus memiliki alasan dan pandangan tersendiri akan soal ragi ini. Dan rupanya, ragi orang Farisi dan juga ragi Herodes yang dimaksudkan Yesus di sini adalah semacam pengaruh ataupun ajaran-ajaran mereka yang telah mempengaruhi cara pandang masyarakat, bahkan para muridnya sendiri, terhadap segala mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Dan jika ragi itu yang tadi sebenarnya digunakan untuk menghaluskan dan mengembangkan roti, maka ragi orang-orang Farisi dan juga ragi Herodes ini justru digunakan untuk mengembangkan ketidaktahuan akan identitas Yesus yang sebenarnya. Dan persis disinilah letak alasan Yesus mengapa Ia menasihati dan juga mengkritisi para muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, di sekitar kita juga, terutama dalam dunia digital saat ini, ada begitu banyak ragi orang-orang Farisi maupun ragi Herodes yang dengan sengaja maupun tidak sengaja ditaburkan di dalam handphone ataupun akun-akun media sosial kita agar mempengaruhi, kemudian membangun pola pikir yang negatif dalam diri kita, baik itu tentang diri kita sendiri, orang lain,
ataupun Tuhan. Karena itu, pesan yang sama juga sebenarnya dialamatkan oleh Yesus kepada kita pada hari ini, yakni berhati-hati dan mawas diri terhadap ragi-ragi orang Farisi dan juga ragi Herodes. Dan inilah juga yang menjadi cita-cita Yesus dalam mengkritisi cara pandang para muridnya yang masih dipengaruhi juga oleh ragi-ragi orang Farisi maupun ragi Herodes. Cara pandang yang baik akan dipengaruhi oleh bagaimana keyakinan kita mengimani Yesus dengan segala keilahiannya sebagai sungguh Allah. Karena itu, marilah kita membangun pola pikir yang baik dan benar terhadap Yesus itu sendiri. Dan semoga rahmat Tuhan membantu kita.